ada lagi nggak contoh yang lainnya? Itu banyak ya, banyak. Salah satunya suatu ketika, Pak. Suatu ketika Pakola alaihi salatu wasalam, Rasul itu bertanya, seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Aqra bin Habis ini ditanya oleh Rasul ketika ada dua orang yang lewat, Pak. Yang satu orang lewat ini ditanya oleh Rasul, mata kulu bihada. Kamu kalau lihat orang ini, kata Rasul, kamu kira-kira nyangkanya kayak gimana? Kamu akan ngomong kayak gimana? Kata Aqra bin Habis, hada ya Rasulullah, ini orang yang lewat ini yang pertama min pokoroil muslimin, orang pakir. Suwadainu pakir iwal di manehna. Nah, emang kumaha gitu? Ya kalau in khotobah, kalau dia mengkhitbah seorang perempuan, ini yakin pasti nggak akan diterima. Tong boroning asup ke rumah, nah di pagereng diusir ya sigane. Model-model kayak gini nih, kata Aqra bin Habis. Kemudian kalau dia meminta izin sesuatu pasti nggak akan pernah diizinkan. Kalau dia izin masuk rumah kita, ini semua mungkin ini diizinkan karena saking buruknya tampilan dohirnya. Kemudian lewat lagi yang satu lagi, Pak. Kemudian kata Kanjeng Rasulullah SAW, ini gimana nih yang kayak gini nih? Maka kalau kata Aqra bin Habis, ini kalau dia khitbah perempuan, ini kayaknya perempuannya mau menunggu 1 tahun 2 tahun, Pak. Besok pagi atau pasti mau diajak nikah. Kalau dia minta izin untuk masuk rumah kita, kira-kira diizinkan? Oh, ini jangankan nggak dia minta izin, nggak izin pun dia sudah masuk, ketika dia sudah masuk kemudian izin pun pasti kita akan sukarela untuk menerima dia. Ketika dia berbicara pasti akan didengarkan oleh orang lain. Tapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka pakola lahu Shallallahu Alaihi Wasallam, ya haza, kata Rasul, yang tadi itu tuh, yang pakir itu, kata Rasul, khairun min mil'il ardi min haza. Ini lebih utama, lebih baik dibandingkan seluruh alam dunia ini, dibandingkan dengan yang kamu anggap bagus, yang golongan kedua yang lewat tadi. Artinya apa, Pak? Ada orang soleh lewat tapi tampilannya biasa saja, tawaduknya tawaduknya luar biasa. Maka ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Rasulullah sampaikan, man tawaddo'a lillah rafa'ahullah. Ada orang tawadu karena Allah, menghadapkan dirinya karena Allah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi wa man takabbara wado'ahu. Orang yang takabbur, sombong, menampakkan dan menonjolkan diri, maka akan disungsepkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungsepna. Nauzubillah. Cuma nauzubillah min dalik. Bapak tahu nggak ada manusia yang masyhurun fis sama majhulun fil ardi. Orang yang namanya itu terkenal di langit tapi samar bahkan tidak diketahui di bumi. Tahu nggak siapa? Seorang tabi'in. Dia itu sempat kemungkinan jadi sahabat banyak, tapi belum sempat ketemu dengan Rasulullah. Nanti Bapak baca saja di tarikhnya. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang pengembala, kalau di tarikhnya itu, di manakibnya itu, seorang pengembala punya ibu yang pun tanda lumpuh, nggak bisa jalan. Ini pengembala yang setiap hari dia tuh di Yaman, Pak. Setiap hari tugasnya itu mengembalakan sapi, mengembalakan kambing dan lain ternak lah, hewan ternak. Suatu ketika dia tuh lihat gunung, Pak. Lihat gunung, kemudian dia itu ambil si kambingnya, dia gendong, kemudian unggah gunung, turun gunung, unggah gunung, turun gunung, sampai-sampai masyarakat di sekitar hadam majun ini semua bawa kurang sa kecelak jelema. Kenapa? Karena geus moal aya deui jelema anu edan iwal di Uwais Al-Qarni. Nyamanya aya domba diangkat ke luhur, hek diturunkeun di pangku, itu dilakukan hampir 7 bulan lebih, Pak. Usut punya usut, hal itu dilakukan karena melatih diri. Karena ketika menanyakan ke ibunya apa yang menjadi keinginan, ibunya menginginkan untuk naik haji. Dari Yaman ibunya dipangku sampai ke kota Mekah. Bapak buka aja Google, jarak Yaman sampai ke kota Mekah beraha kilometer. Kira-kira ada ke Tasik, jauh ke Tasik. Atau kemana, ke Surabaya, jauh keneh tetap. Yaman ke Arab itu dipangku. Sampai-sampai ketika tawaf itu ibunya berdoa, ya Rabbi Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dosa saya. Uwais Al-Qarni yang mendengarkan ibunya mendoa gitu, dia cuma amin, 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 amin.
Ibunya nanya, ari maneh kadang ngaminkeun, ari maneh doa, geus kalian doa atuh, padahal supaya sama-sama diijabah doanya. Ini kesempatan langka kita berdoa di depan Ka'bah. Ya udah yuk berdoa bareng-bareng, saya berdoa, kamu berdoa. Kata Uwais Al-Qarni, saya nggak perlu doa, cukup ridho engkaulah yang memasukkanku ke dalam surga. Buat apa lagi doa? Kalau ibu sudah ridho, maka tentu doa itu tidak ada lagi artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kata Kanjeng Rasul ke Sayyidina Umar, Umar, kalau kamu nanti ketemu ada seorang tabi'in, ya, ada seorang nanti seorang soleh namanya Uwais Al-Qarni, itu kalau sempat minta doa dulu ke dia. Kenapa? Karena dia ini kalau nggak doa geus moal birek pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyhurun bis sama, majhulun fil ardi. Mudah-mudahan itu juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tepati terkenal di muka bumi mah, tapi masyhur namanya di golongan para malaikat. Kira-kira bisa tepat? Insya Allah. Salah satu caranya tidak terlalu menonjolkan diri dengan ibadah yang telah kita lakukan. Sampai sini bisa dipahami atau tidak, Pak? Cara untuk bisa ikhlas dalam beramal. Setelah kita lanjut, ada pertanyaan dulu atau tidak, Pak? Atau cekap? Ya. Ya. Kan kita ini ada kaidah bahwa bahwa at-thaharah atau bersuci itu sebahagian dari keimanan. Hal ini apa enggak bertolak belakang dengan orang tasawuf yang mengatakan bahwa dengan cara terlihat kumuh, kemudian berdebu dan lain-lain, apa ini enggak bertolak belakang dengan hadis Rasul yang mengatakan kita itu harus menjaga kesucian diri? Kalau Bapak lihat hadis Rasul itu menjaga kesucian itu kesucian dohir atau kesucian batin? Yang di hadis itu yang lebih ditekankan kesucian dohir. Dohir aja sudah termasuk nisful iman, setengah dari keimanan. Maka seberapa besar urgensinya kita mensucikan batin kita? Bisa dipahami atau tidak? Artinya kita ini melakukan atau tidak melakukan perintah Rasul yang notabene-nya sunnah, ya Pak. Menjaga kebersihan itu sunnah. Tetapi kalau lagi sholat sih wajib, ya Pak. Menjaga kebersihan itu kan sunnah, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak kita lakukan, berarti jadi hukumnya makruh kepada kita. Berarti kita melakukan hal makruh. Hal makruh ini bisa dianggap uzur secara syar'i ketika tujuannya kita lakukan untuk hal yang lebih penting, yaitu membersihkan batin kita. Sampai sini bisa dipahami. Jadi kalau ulama dulu itu pernah melakukan hal-hal yang Pak makruh, tujuannya untuk menghilangkan kesombongan di dalam dirinya. Ada ulama yang makan pakai tangan kiri. Ya kalau secara fikih ya salah, Pak. Tetapi kan nggak haram. Ada ulama yang Pak ketika minum, dia minumnya sambil berdiri. Bahkan di zaman sekarang pun ditemukan, Bapak jangan dulu suudon. Kenapa? Mungkin saja dia itu lagi melatih dirinya agar kesombongannya itu runtuh di hadapan manusia lain gitu. Karena kan kita itu terkadang pingin disanjung. Kita itu kadang-kadang pingin dianggap orang yang soleh, dan keinginan kita itu yang menghalangi kita untuk berbuat ikhlas. Maka cara yang paling ekstrim itu ya jatuhkan sekalian martabat kamu di hadapan manusia, sehingga benar-benar kita itu hanya mencari pandangan Allah saja. Tapi kan kalau ini kan rada ekstrim banyak, sehingga sulit untuk kita lakukan yang model-model kayak gini mah gitu. Jadi yang biasa-biasa aja. Artinya coba kita ini tidak terlalu menonjolkan diri, ya jangan juga Bapak isukan jadi pakai rumah ngambek gitu. Pakai samping soak-soek, terus baju soak-soek, terus cicing di pinggir jalan, jangan gitu juga caranya. Artinya gimana caranya kita ini tidak menonjolkan diri atau tidak menampakkan diri kita sebagai orang yang ahli ibadah. Bisa dipahami Pak Intan banyak. Atau cara yang ketiga, mengapa? terkait dengan ujian itu jadi
Ya. Gini Pak, kita itu kan jadi uzlah itu kayaknya bertentangan ya sarang syariat. Kenapa? Karena memang nanti banyak syariat kita, amaliyah ibadah kita itu yang ditekankan untuk berjamaah. Salah satunya contohnya adalah sholat berjamaah. Ini sudah ditekankan juga atau sudah dijelaskan oleh ulama Pak, bahwa sholat berjamaah itu ada yang nyebutnya hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau Bapak nggak sholat berjamaah tapi ada orang yang berjamaah di masjid, itu punten banyak sudah menggugurkan kewajibannya. Bapak nanti tinggal pakai saja, mau pakai keterangan yang mana. Yang kedua, ada juga yang menyebutkan ulama Syafi'i itu bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunat muakkad. Kita beruzlah itu bukan untuk menghindari sholat berjamaahnya, tetapi kita uzlah itu untuk menata diri ketika nanti kita sholat berjamaah. Apa fungsinya sholat berjamaah dengan hati yang masih keneh punten banyak dihinggapi dengan riya, kemudian hati yang punten masih ingin dipuji oleh orang lain. Kita ngobrol ini bukan bagi orang yang soleh ya Pak ya, bagi kita yang punten banyak punya penyakit riya. Jadi harus digarisbawahi dulu bahwa kita ngobrol ini itu bukan untuk bapak-bapak ya. Bapak-bapak sih yakin saya memukhlisin kabeh ini. Saya yakin bapak-bapak semuanya udah mukhlisin. Kenapa? Karena memang sudah terbiasa melakukan amal itu. Karena sudah terbiasa melakukan amal itu sehingga amal itu sudah tidak lagi dianggap mencari popularitas di mata manusia kan banyak. Bapak sudah tidak anggap lagi bahwa berjamaahnya Bapak itu mencari pujian orang lain kan. Kenapa? Karena memang sudah istiqomah. Tetapi kalau ada orang ini, anggap saja ada orang yang memang punten susah Pak untuk menghilangkan keinginannya dia ini untuk dipuji oleh orang lain, untuk dipandang bagus oleh orang lain, maka tentu kepentingan atau urgensi uzlah dibandingkan sunat berjamaah itu lebih urgensi uzlah. Kenapa? Karena uzlah itu untuk menata dirinya, untuk menata batinnya. Sholat berjamaah itu bisa dilakukan ketika dia beres uzlah, tetapi ketika sholat berjamaah tetap dia punya riya, sholat berjamaahnya malah tidak ada pahalanya sama sekali. Kalau Bapak dua tadi tidak cocok, artinya dengan uzlah Bapak belum bisa mengamalkannya. Yang kedua, dengan bertawadu tidak menonjolkan diri atas kesolehan kita, tidak susah juga untuk kita lakukan, maka pakai cara yang ketiga. Cara ketiga untuk bisa menerapkan keikhlasan ini yaitu akhfi wujuda amalika. Kita samarkan, kita tutup keberadaan amal kita. Terus caranya gimana? Bi antudhirahu binafsil amal. Jangan kita tembong-tembongkan amal ini. Kalau yang bisa disembunyikan, sembunyikan amalnya. Tapi kalau belum tidak bisa, dah sholat berjamaah nggak mungkin kita sholat berjamaahnya di rumah, maka sok wae sholat berjamaah dengan halayak yang ramai, beribadah di depan orang yang ramai, tetapi tetap harus konsekuensinya jaga nih niat. Artinya cara yang ketiga ini adalah cara yang lebih mudah panginten banyak, yaitu kalau amal itu bisa Bapak sembunyikan, lebih utama disembunyikan. Tetapi kalau memang tidak bisa disembunyikan, sok wae beramal di hadapan mata manusia, tetapi niatnya tetap dijaga. Itu satu. Yang kedua, selain disembunyikan, dia juga wala tuhaddisahu bima amilta. Wala tuhaddisahu bima amilta. Kalau sudah beramal, jangan diobrol-obrolkan dari amalan yang udah dikerjakan itu kepada orang lain. Karena hadis Rasul gini Pak, ini punten banyak, mudah-mudahan kita tidak terkena dengan ini. Kata Kanjeng Rasul, anna fadla amali sirri, keutamaan amal yang disembunyikan, ini khusus amal yang bisa dikerjakan secara sembunyi ya Pak ya. Kalau sholat berjamaah berarti di luar ini berarti. Keutamaan padilah amal yang bisa disembunyikan ala amalil jahri. Dia itu bisa disembunyikan, ke Bapak teh malah diperlihatkan. Itu padilahnya beramal bersembunyi dengan tidak bersembunyi. Bagaimana? Kata Kanjeng Rasul, bisa ba'ina di'pan, pahalanya itu 70 derajat. Artinya kalaupun dan sedekah bisa disembunyikan tidak Pak? Bisa juga nggak sedekah terang-terangan. Sedekah terang-terangan pahalanya 1, sedekah sembunyi-sembunyi pahalanya 70.
Kalau amal itu bisa disembunyikan, maka katakan yang Rasul, keutamaan pahala amal yang disembunyikan dengan amal yang diperlihatkan, maka keutamaannya itu sab'ina di'afan, 70 kali lipat. Kemudian katakan yang Rasul, pala yazalu syaiton. Ini yang harus kita ingat, Pak. Setan itu tidak pernah berhenti hatta yadzkurahu linnas, menggoda orang yang telah beramal, sehingga orang beramal tadi menceritakan amalnya kepada orang lain. Itu salah satu godaan setan. Jadi bapak kalau malam beramal sholat tahajud peting betus tina biwir, itu terlalu salah bapak ting. Kenapa? Karena setan tugasnya gitu. Besok yang kemarin kita beramal, tahun kemarin belakang kita beramal, sekarang kita ceritakan. Bukan salah kita ting, karena memang setan ngegoda kita untuk kita ceritakan amal kita. Apa tujuannya? Payu ketabu ala niyatan, yang tadinya bapak statusnya amal sir, dijatuhkan tulisannya menjadi amal alaniyah, amal yang terang-terangan. Berarti pahala 70-nya hapus, jadi tinggal 1. Puas setan, encan puas. Aya hiji deui, wala yazalu, kemudian sumala yazalu bihi, setan gak berhenti lagi menggoda hatta yadzkurahu linnas, sehingga orang tadi menceritakan lagi sanian kedua kalinya. Sudah 1 kali diceritakan, panggih jeung nu lain diceritakan kedua kalinya. Apa tujuannya? Yaitu wa yuhibba ayyadzkuran nas wa yuhmadu alaihi wa yuhmada alaihi. Tujuan yang kedua, dia ingin mendapatkan cinta manusia dan ingin dialam oleh manusia. Yang tadi catatannya dari sir menjadi alaniah, maka sekarang dihapus yang alaniahnya, payuk tabu minar riya, dicatatlah menjadi amalan riya. Maka saat itulah yuhbitul amal, riya menghapus seluruh amal ibadah. Sampai sini bisa dipahami. Nah, jadi 3 caranya untuk kita bisa aplikasikan ikhlas itu, yaitu tanamkan diri kita ini. Tanamkan di mana? Di uzlah. Tanamkan lagi di mana? Tanamkan diri kita ini tidak menonjolkan kesolehan kita di hadapan orang lain. Atau caranya gimana lagi untuk berikhlas itu? Sebisa mungkin kita samarkan amaliyah kita dari pandangan orang lain. Bapak sholat di masjid sunnah, boleh tidak Pak? Boleh, tapi sholat sunnah di rumah lebih afdol. Bapak sedekah di depan orang lain, boleh, berpahala, tapi bersedekah tanpa diketahui orang lain lebih banyak lipatan ganda pahalanya. Sampai sini bisa dipahami banyak. Jadi bukan menutup celah bapak beramal tidak diketahui oleh orang lain, tetapi samet-samet nepikakeun ka ikhlas we heula. Biasakan amal itu jangan dulu dilihat oleh orang lain, karena kan kita ini keur ngubaran hati. Setelah hatinya punten Pak, setelah hatinya sudah terobati, sudah istiqomah ikhlasnya, barulah model-model Kanjeng Rasul. Rasul ketika sholat subuh yang hadap ka tukang, man tasaddaqo al yaum, siapa yang sudah sedekah? Cung sahabatnya sedekah. Ria kabeh atuh. Enggak, karena yang ditanya itu udah melewati pelatihan khusus. Kan gitu, bisi bapak kete dalil itu kan Rasul setiap subuh cina nanya ke sahabat, siapa yang sudah sedekah? Ngeracung pan sahabat, saya Rasul. Hayang diujinya, hayang di alamnya, hayang ieunya. Bukan, mereka itu orang yang hatinya sudah istiqomah, mau sendiri, mau di hadapan orang lain, niatnya tetap tidak akan berubah. Ari urang mah sendiri ikhlas, mun lobaan susah untuk ikhlas. Nah, sebelum sampai ke situ, yuk latih diri dulu dengan 3 cara. Sampai sini bisa dipahami banyak. Kalau dipahami, insya Allah mudah-mudahan sehingga ada manfaatnya bagi kita, dan mudah-mudahan kita juga diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Panginten sakit wae banyak. Ilustrasi yang diberikan sebagai penutup, kalaulah tadi ada benih tidak ditanam, maka tentu tidak akan hasilnya sempurna. Bapak kalau mau mengambil hikmah, mengambil makrifat, mengambil keikhlasan tanpa membenamkan amal-amalan bapak sehingga tidak terlihat oleh orang lain, maka dinanya nage ikhlasnya kurang
sempurna. Menginten kitu ilustrasi yang diberikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, ada pertanyaan lagi yang perlu kita diskusikan atau cekap Pak? Nah, jadi Pak. Membagikan ilmu itu kan harus sejelas-jelasnya. Untuk mengumpulkan ikhlas itu bagaimana? Maksudnya gimana? Ilmu gitu ya. Ilmu kan sebagai Pak Ustadz lah. ada ustaz Ya. atau dosen atau guru gitu Ya. kan harus menjelaskan sejelas-jelasnya. Jadi harus diterangkan jadi supaya orang tahu. Nah itu dengan ikhlas itu bagaimana? Oh ya. Nah, Kak, saya tuh pernah ngaji kitab Ta'limul Muta'alim. Kalau kitab Ta'limul Muta'alim itu santri sih wajib ngaji banyak. Kalau santri nggak ngaji Ta'limul Muta'alim tuh santrinya pangkatnya hilang setengah. Jadi nisfu santri, setengah santri. Karena memang adabnya santri itu ada di Ta'lim Muta'alim. Banyak sih sebenarnya kitab-kitab yang bertemakan adab-adab seorang santri gitu. Cuma di kitab Ta'limul Muta'alim ini disebutkan di akhir zaman itu banyak santri-santri yang kebablasan. Artinya bablas itu dia capek hasil nggak dapat. Dia itu capek melakukan ibadah tetapi pahalanya nggak ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya apa? Yaitu santri yang niat belajar ilmunya itu ingin mencari popularitas. Santri yang belajar ngajinya itu pun ingin dianggap oleh orang lain alim. Santri yang belajarnya itu pun dan banyak niatnya itu bukan untuk menghilangkan kebodohan diri, bukan untuk mengoreksi kesalahan diri, bukan untuk meningkatkan diri bertakwa kepada Allah, bukan meningkatkan li'ila'i kalimatillahi ta'ala, untuk manjerkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan itu, tetapi malah ke barang-barang duniawi. Maka hal itu tidak dapat pahala sama sekali. Maka saran saya, kalau masalah ustadz, dosen, guru dan lain-lain yang notabene-nya amaliyah tersebut kan sungguh luar biasa hebatnya. Sampai-sampai ada hadis yang disebutkan oleh Kanjeng Rasul itu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik dari golongan saya itu adalah orang yang ngaji dan mengajarkannya kepada orang lain, terutama ilmu Al-Qur'an. Bapak jangan anggap bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu duniawi, ilmu surgawi, enggak ada. Semua itu ada kemungkinan bisa menjadi ilmu akhirat. Bapak mau ngajar pun tanpanya teknik, mau ngajar mesin, mau ngajar tumbuh-tumbuhan, ilmu apa itu Pak? Biologi ya Pak? Ilmu apa? Itu bisa menjadi ilmu ukhrawi kalau diniatkan atau dipakai untuk kemaslahatan, kemanfaatan orang lain. Nah gitu Pak. Jadi kalau seorang guru ini gimana ikhlasnya, sedangkan ikhlas itu harus punten tadi banyak tidak menonjolkan diri, harus menyembunyikan amal. Maka seorang guru, seorang dai, seorang ustadz melatih keikhlasannya tentu bukan punten banyak dengan ngajar sembunyi-sembunyi ya tuh. Makanya kumaha cara ngajar sembunyi-sembunyi ya. Atau ngajar di goa gitu ya. Ya susah. Artinya memang itu harus menata niatnya dengan baik. Karena innamal a'malu binniyat. Jadi seorang ustadz itu Bapak nggak bisa nilai dia itu pun tanpanya dia itu ria. Bapak nggak bisa nilai seorang ustadz itu ikhlas, tetapi husnudzon kita semua ustadz itu sudah ikhlas saja. Kenapa? Karena ria dan tidaknya, ikhlas dan tidaknya itu hanya dia yang tahu. Karena ria ikhlas min af'alil qulub, pekerjaan hati bukan pekerjaan dohir. Sampai sini bisa dipahami. Cekap yang banyak. Cekap ditutup ke doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan sekali lagi banyak mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang ikhlas, bisa menjadi ahli surga, dan mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari salah satu penyakit yang luar biasa bahayanya, yaitu penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit masyhur dan lain-lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.